Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Mulyadi dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Teknik Sipil. Saya di sini akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan tema peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Musik bukanlah kebutuhan primer manusia, tapi entah mengapa setiap orang menyukai musik. Ada orang yang menyukai musik klasik, pop, rock, jazz, dan blues. Bahkan ada orang yang menyukai suara burung sebagai musiknya. Secara tidak langsung, merupakan kekuatan yang menggerakkan dunia. Secara keseluruhan tidak akan pernah bisa punah. Setiap manusia memiliki jiwa musik di dalamnya. Seorang seperti Hitler pun yang dikenal sebagai diktator kejam memiliki jiwa musik di dalamnya. Menurut Hitler, musik karangan Beethoven, Richard Wagner, dan Anton Bruckner menyimbolkan sebuah kejahatan dan keberanian. Musik hanya ada di dunia di mana tempat itu memiliki partikel-partikel udara. Salah satunya di bumi ini. Tidak ada yang tahu secara pasti kapan musik itu lahir. Sebagian umat yang beragama bahkan mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari sabda atau firman yang dalam dunia timur disebut Om dan Logos. Dalam dunia barat, kita musik secara etimologis berasal dari kata Yunani mus. Mus ini ada di dalam mitologi Yunani, yaitu 9 dewi bersaudara yang menguasai nyanyian, puisi, dan kesenian. Sadar akan pengaruh musik yang kuat, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda saatnya menghasilkan sebuah karya yang bersumber dari budaya kita sendiri, agar dapat memperkenalkan budaya kita terhadap bangsa luar. Agar menjadi suatu kebanggaan yang tak ternilai jika budaya kita bahkan bahasa kita sendiri cukup populer di luar sana. Di sini saya sebagai penulis merasa tertarik untuk memaparkan suatu pembahasan yang berjudul peranan serta musik dalam kecintaan terhadap bahasa Indonesia, yang di dalamnya mencakup tentang daya tarik musik, selera musik anak muda saat ini, serta hal-hal lain yang dapat menjadikan musik senjata ampuh untuk memperkenalkan bahasa kita terhadap bangsa di luar sana. Dan untuk pembahasan yang lebih mendetail akan diulas secara terperinci dalam bab pembahasan. Di sini rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil beberapa perumusan masalah. Di antaranya adalah 1. Mendorong kreativitas generasi muda dalam berkarya terutama di bidang musik. 2. Menyadarkan kecintaan terhadap budaya sendiri. 3. Merangkul dan membantu semua musisi independen maupun non-independen atau label berupa biaya dan lain-lain. Tujuan masalah. 1. Agar musik Indonesia dapat berkembang terutama di negara sendiri, karena faktanya musik luar untuk saat ini sangat berpengaruh di kalangan usia remaja hingga dewasa. 2. Dalam beberapa kasus, banyak band Indonesia yang terkendala dalam memperkenalkan karya mereka kepada dunia luar, terutama band independen. Kendalanya sangat beragam, mulai dari biaya transportasi, pengurusan visa, biaya akomodasi, dan lain-lain. 3. Kualitas musik yang jauh dari harapan bagi penggemar musik di tanah air. Fakta berdasarkan beberapa narasumber yang saya wawancarai, walaupun para pecinta musik Indonesia cukup puas dalam karya band independen. 4. Agar musik karya anak Indonesia dapat bersaing di dunia luar,
Ini yang menjadi tujuan utama bagi saya sebagai penulis, agar musik karya anak bangsa Indonesia dapat memperkenalkan budaya Indonesia, terutama bahasa. Manfaat masalah. Makalah ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut. 1. Membangkitkan kembali semangat cinta terhadap budaya sendiri. 2. Untuk memenuhi tugas akhir semester Gasal Bahasa Indonesia. 3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi khalayak luas. 4. Memberikan masukan terhadap pengingat musik serta manajemen yang menaungi beberapa musik Indonesia. Batasan masalah. Agar permasalahan ini dapat lebih fokus atau sempurna dan mendalam, maka penulis memandang yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis hanya membatasi diri hanya berkaitan dengan mendorong kreativitas generasi muda dalam bentuk apapun, penyuluhan sejak dini berkaitan tentang budaya, mengingatkan kecintaan terhadap karya bangsa sendiri. Bab 2. Pembahasan. Daya tarik musik. Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapien, yakni sekitar 180 hingga 100 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kapan manusia mulai mengenal musik. Dari penemuan arkeologi pada lokasi seperti benua Afrika, sekitar 180 juta hingga 100 juta tahun lalu telah ada perubahan evolusi pada otak manusia. Dengan otak yang lebih pintar dari hewan, manusia merancang pemburuan yang lebih terarah sehingga bisa memburu hewan yang besar. Dengan kemampuan otak seperti ini, manusia berpikir lebih jauh hingga di luar nalar dan menggunakan imajinasi serta spiritual. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan, terutama dari suara yang dapat dihasilkan dari alat-alat yang menghasilkan irama. Walaupun musik adalah jenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki, dan mempersembahkan adalah suatu bentuk seni mendengar. Musik adalah sejenis hiburan. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik, yang biasa dihasilkan oleh beberapa alat musik. Manusia tidak terlepas dari hiburan. Musik adalah salah satu kebutuhan tambahan yang dibutuhkan orang untuk merepres pikiran-pikirannya. Ada sebagian orang yang mendengarkan musik dalam keadaan-keadaan tertentu, apabila sedang senang, sedang jatuh cinta, sedang sedih, ataupun sedang jenuh. Itu dilakukan agar dirinya mendapatkan suatu kesenangan, ketenangan, dan untuk merelaksasikan pikiran. Media yang digunakan pun bisa dari radio, handphone, komputer, dan lain-lain. Selera musik generasi saat ini. Di era globalisasi kini, semua hal yang berkembang pesat, baik di sisi teknologi sampai ke sisi media dan gaya hidup. Negara yang notabene adalah sebuah negara yang berstatus negara berkembang seolah-olah sangat mudah dipengaruhi oleh globalisasi. Contoh saja negara Indonesia yang dengan mudah dijadikan sasaran empuk untuk pemasaran produk asing seperti makanan dan berbagai produk kecantikan. Tidak hanya dalam hal penjualan atau pemasaran, tapi juga dalam hal gaya hidup. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang dengan mudahnya menerima segala tanpa menilai itu baik atau buruknya. Banyak dari mereka beranggapan bahwa jika mereka mengikuti apapun yang berbau kebarat-baratan,
maka mereka dapat dikatakan sebagai anak gaul. Padahal apa yang mereka pikirkan salah, karena dengan mengikuti gaya hidup atau kebiasaan orang-orang barat, maka sedikit demi sedikit kebudayaan yang tertanam di leluhur akan pudar. Tidak dapat dipungkiri, pada zaman sekarang ini masyarakat Indonesia khususnya pada kalangan remaja sangat menggemari musik. Musik yang berasal dari luar. Tidak sedikit dari mereka akan tetapi mereka akan musik luar. Tentu saja hal ini dapat mengancam keberadaan musik dalam negeri dikarenakan para pendengar lebih memilih untuk mendengarkan musik luar ketimbang musik dalam negeri. Peran serta lingkungan dalam pembentukan budaya sejak dini. Beberapa narasumber yang saya tanyakan mengatakan kalau mereka sudah terbiasa akan budaya barat karena diperkenalkan oleh ruang lingkup yang mereka tempati. Contoh kasusnya seperti awalnya mereka diperkenalkan musik-musik luar dan mulai merasa suka, lalu mengamati gaya berpakaian sang idola, bahkan sampai mengikuti gaya hidup idola mereka. Sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia sudah mengenal betul budaya bangsa kita mulai sejak dini, agar budaya yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita tidak pudar. Bahkan seharusnya kita bangga dan dapat meneluarkan budaya terhadap dunia luar. Disinilah perhatian dan peranan orang tua yang dapat memonitoring serta langsung berkembangan anak mereka untuk membangun kebudayaan yang baik dalam membentuk kepribadian yang memiliki kebudayaan yang kuat. Bab 3, kesimpulannya. Kesimpulannya di sini dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh musik terhadap kecintaan dalam berbahasa cukup vital, karena musik yang bisa kita dengarkan secara kontinu atau terus-menerus dan berulang-ulang menstimulasi otak kita untuk mengaplikasinya ke kehidupan nyata. Selain berpengaruh terhadap bahasa, musik juga dapat mempengaruhi gaya hidup kita sehari-hari. Karena pada umumnya masyarakat kita mencontoh idola mereka sebagai suatu panutan mereka dalam menjelajahi kegiatan sehari-hari. Budaya juga ikut terkena imbas dari kekuatan musik ini. Keseringan mereka mendengarkan budaya luar, maka tanpa sadar mereka suka meniru apa yang telah terekam di otak mereka. Saran demi terciptanya persatuan dalam keberagaman yang ada di dunia, perlu adanya kesadaran untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri sendiri. Sebagai generasi muda, salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan cara mempelajari bahasa dan budaya Indonesia secara detail dan mendalami serta menanamkan rasa kecintaan, kesenangan untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia serta menerapkannya secara baik dan pintar. Karena dengan menerapkan bahasa secara tepat dan benar, maka akan mempererat negara Indonesia dari berbagai ragam budaya yang ada di dunia ini, serta dapat mempersatukan antara sesama bangsa. Cukup sekian presentasi dari